Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Kali ini masih pada pembahasan dalam menyusun administrasi pembelajaran, yaitu pada pembuatan atau penyusunan asesmen pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, sebelum saya menerangkan ini, presentasi ini saya buat melalui Canva ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu nih yang ingin presentasi di kelas atau pembelajaran, atau mungkin pengen buat jadwal, nah seperti itu yang lebih menarik, template-templatenya banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva juga. Dan selama saya menggunakan Canva itu bermanfaat banget buat saya sebagai seorang guru, karena bisa membuat media pembelajaran kepada siswa itu lebih menarik dan interaktif. Nah, apa sih kelebihannya atau apa sih yang membuat Canva itu menarik ya? Nah, di sini itu ada Bapak Ibu bisa pakai Canva-nya free juga bisa. Namun kalau pakai Canva free itu nggak bisa unduh gitu. Jadi hasil yang kita kerjakan itu nggak bisa di-download. Tapi kalau misalkan Pro itu bisa. Nah, selain itu kalau misalkan Pro atau Premium itu banyak banget fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan seperti yang terdapat di sini ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin dibantu bagaimana cara upgrade Canva-nya biar jadi Pro Premium, nah silakan tunggu apa lagi, klik link pada deskripsi nanti untuk upgrade Canva. Oke? Kita lanjut ke pembahasan. Nah, apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang asesmen pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, asesmen itu apa sih? Asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Nah, menjadi kesatuan artinya setiap kita melakukan pembelajaran, asesmen itu harus ada. Nah, untuk apa asesmen itu dilakukan? Dilakukan untuk mencari bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mengajar nih, pasti kan udah ditentukan tujuan pembelajaran hari ini atau materi ini tuh apa. Nah, bagaimana cara membuktikan anak itu bisa mencapai tujuan tersebut? Itu adalah dengan menggunakan asesmen. Jadi dapat disimpulkan kalau asesmen itu sangat penting untuk dilakukan oleh seorang guru ya. Oke, kita lanjut nih. Apa sih macam-macamnya? Ada dua macam asesmen. Yang pertama asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif. Asesmen formatif itu tujuannya untuk mengetahui umpan balik pembelajaran yang tujuannya untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, di sini contoh kegiatannya adalah asesmen awal atau diagnostik dan asesmen pada proses pembelajaran. Oke. Sedangkan asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran atau disebut dengan asesmen akhir. Nah, ini adalah dua macam asesmen yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh seorang guru ya. Nah, oke, kita nanti jelaskan secara detailnya dalam praktiknya pada pembelajaran. Nah, bagaimana penerapan asesmen pada proses pembelajaran? Di sini tadi di asesmen formatif itu ada asesmen awal atau diagnostik. Apalagi di kurikulum merdeka itu kita harus mengetahui dulu pengetahuan awal siswa sebelum kita memberikan materi. Nah, makanya asesmen awalnya itu bisa berupa apa? Bisa berupa pertanyaan awal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Ini bisa pertanyaan pemantik gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu nih akan mengajarkan tentang kewirausahaan misalkan. Nah, ditanya aja anaknya misalkan dengan beberapa pertanyaan. Ini hanya untuk melihat sejauh mana siswa itu memahami materi yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kalau misalkan ingin yang lebih menarik nih, Bapak Ibu bisa membuat survei dengan bantuan media online seperti Mentimeter atau Google Form. Nah, ini lebih interaktif ya, namun catatannya ini harus online. Artinya si
anak itu harus terhubung dengan internet. Nah, ini pilihan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Selanjutnya, asesmen pada proses pembelajaran. Nah, bisa dilakukan dengan cara pertanyaan tertulis terkait pembelajaran. Ini pasti yang sering Bapak Ibu lakukan ya. Jadi, pada saat pembelajaran, siswa itu diberikan pertanyaan tertulis, ditulis di bukunya lalu dikerjakan. Nah, ini sama dengan asesmen as learning. Nah, atau misalkan selama pembelajaran ini siswa itu saling menilai antar teman ya. Misalkan pada saat temannya presentasi, nah temannya itu yang menonton itu menilai gitu. Nah, itu bisa masuk kepada penilaian diri atau antar teman. Atau ini juga termasuk ke dalam assessment as learning. Selanjutnya itu menuliskan refleksi pembelajaran. Nah, karena di sini masih pada proses ini kan pada nanti kita dijelaskan nih mana sih tepatnya penempatan ini ya. Nah, menuliskan refleksi pembelajaran itu termasuk ke dalam assessment for learning. Nah, oke. Ini masih dalam assessment formatif. Selanjutnya kita tahu nih apa sih as learning, for learning dan off learning. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu lah ya, karena banyak banget yang sudah menjelaskan tentang jenis-jenis assessment ini. Nah, saya bahas sedikit aja. Assessment as learning adalah sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran si siswa itu diuji gitu. Sehingga kita tahu sejauh mana siswa itu memahami atau mengikuti pembelajaran. Kalau assessment for learning adalah sebagai perbaikan proses pembelajaran. Makanya refleksi tadi termasuk kepada for learning. Jadi setelah si anak mendapatkan seluruh pembelajaran, dia diberikan refleksi. Nah, refleksi itu menunjukkan sejauh mana proses pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya ada assessment of learning. Nah, assessment of learning itu adalah sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi pengerjaannya ini adalah di akhir secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ini yang disebut dengan assessment of learning atau asesmen sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari suatu pendidikan. Nah, ini sumatif. Nah, kalau sumatif itu secara keseluruhan atau evaluasi. Nah, kalau misalkan yang biasa dilakukan dan memang ini termasuk ke dalam sumatif, itu adalah PTS, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, bagaimana nih kalau di dalam kurikulum Merdeka? Oke, kita nanti lihat ya penerapannya seperti apa. Ke instrumen dulu nih, instrumen penilaian. Nah, secara bentuk itu ada rubrik, ada checklist, ada catatan anekdotal dan grafik perkembangan. Kalau jenisnya itu bisa observasi, kinerja, project, tes tertulis, tes lisan, penugasan atau portofolio. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu nih, misalkan pembelajaran kali ini mau menilai siswa itu jenisnya tuh pakai apa? Apakah dengan observasi? Nah, boleh bentuknya bisa rubrik, bisa checklist, nah bisa grafik. Nah, itu terserah, jadi diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Nah, contohnya nih seperti ini. Ini salah satu contoh lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan praktikum. Jadi jenisnya observasi dan ini bentuknya adalah rubrik ya. Jadi di sini ada kolom-kolom, ada apa namanya itu diisi nama siswanya, apakah dia disiplin, kita kasih poin sesuai dengan kriteria. Kalau sangat baik 4, kalau baik 3, kalau 2 cukup, kalau 1 kurang. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari instrumen penilaian ya. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah semua jenis asesmen harus diberikan kepada peserta didik?
Iya, semua jenis asesmen itu maksudnya adalah jenis yang asesmen formatif dan sumatif. Nah, bagaimana cara penerapannya? Cara penerapannya adalah pada modul pembelajaran terdapat rincian kegiatan pembelajaran. Nah, ada kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal atau biasa disebut dengan apersepsi itu Bapak Ibu bisa menerapkan pertanyaan awal ya, yang tadi pertanyaan awal atau survei itu bisa Bapak Ibu terapkan. Ini masuknya ke asesmen formatif. Kegiatan inti, pada kegiatan inti Bapak Ibu bisa melakukan penilaian diri siswa maksudnya ya, lalu antar teman. Nah, itu tergantung dari jenis kegiatannya. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan kegiatannya project atau proyek, nah kegiatan intinya penilaiannya di project gitu. Ini masih termasuk asesmen formatif. Nah, selanjutnya pada kegiatan akhir harus ada penilaian pengetahuan dan refleksi pembelajaran seperti yang tadi ya udah dijelaskan. Nah, ini semuanya asesmen yang ada pada kegiatan awal, inti, dan akhir masih termasuk kepada asesmen formatif ya. Karena pada modul pembelajaran hanya satu tujuan capaian pembelajaran. Jadi pada modul pembelajaran itu atau RPP ya, itu hanya satu tujuan pembelajaran. Oke, nanti saya perlihatkan contohnya. Kita lanjut dulu ke materinya ya sebentar. Oke, selanjutnya di sini asesmen sumatif. Nah, satu capaian pembelajaran atau CP itu kan terdapat beberapa TP, tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini didapat dari nilai akhir setiap TP gitu. Nah, jenis penilaiannya mangga ditentukan oleh guru. Oke, kita lihat pada contohnya ya, praktik contohnya. Kita lihat contohnya adalah pada modul pembelajaran di sini ya. Nah, ini adalah contoh modul pembelajaran. Oke, saya perbesar. Nah, di sini ya. Oke. Satu modul pembelajaran, misalkan ini salah satu contohnya yang sudah saya buat, itu hanya satu TP ya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat nih. TP-nya, nah tujuan pembelajarannya itu satu, mencakup hanya satu TP gitu ya. Nah, dengan banyak tujuan pembelajaran. Jadi ini tuh yang kedua. Oke, kita lihat nih, terlalu besar sepertinya. Oke, nah ini kan elemennya elemennya ini, lalu capaiannya ini. Nah, ini termasuk pada kewirausahaan dalam bidang passion. Berarti kedua nih yang ini ya, yang ini kedua. Nah, ini hanya satu. Nah, ini komponen CP-nya cuma satu yang dijelaskan dan tujuan-tujuan pembelajarannya ada beberapa. Nah, assessment di sini, pada assessment saya melakukan assessment diagnostik menggunakan Mentimeter. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami tentang kewirausahaan di bidang busana ya. Selanjutnya asesmen formatif. Asesmen formatif itu ada penilaian pengetahuan. Saya di sini menggunakan tekniknya tes dan instrumennya adalah tes tertulis ya. Jadi esai gitu. Nah, ini adalah pertanyaannya sedikit saja, yang penting itu mencakup pembelajaran pada hari itu. Lalu ini kunci jawabannya udah ada. Nah, rubriknya penilaiannya itu saya menilainya dari ketepatan mengumpulkan tugas. Misalkan saya beri waktu cuma 1 jam atau 45 menit misalkan seperti itu ya. Lalu ketepatan jawaban. Nah, bisa menggunakan kolom seperti ini, sederhana aja ya. Jadi nomor nama siswa, ketepatan waktu berarti maksimalnya 30 poinnya. Ketepatan jawabannya berarti kalau benar semua itu 70 gitu. Jadi nanti kita punya nilai akhir seperti itu ya. Lalu penilaian sikap nih, kalau karena setiap pembelajaran itu sikap itu harus dinilai ya. Makanya di sini saya menggunakan jenisnya checklist observasi. Jadi di sini ini apa namanya tuh, ini rubriknya dengan di checklist ya, apakah si anak itu bekerja sama, jujur, nah dan sebagainya. Nilai sikapnya sangat baik, cukup kalau misalkan semuanya terchecklist berarti sangat baik. Nah, kalau misalkan cuma 3 itu cukup, nah atau kalau 2 cuma cukup. Nah, ini nah ada nilai sikap jumlah dibagi 4 itu nilai sikap di akhirnya. Oke. Nah, itu yang saya lakukan. Itu ada 2 penilaian formatif ya. Yang pertama yang tadi
Oh, yang ketiga, satu lagi di akhir, yaitu refleksi ya. Nah, kita lihat nih pada kegiatan pembelajaran, ada pembukaan atau kegiatan awal. Di sini dijelaskan nih, ada ya, melalui Mentimeter guru dapat pertanyaan terkait pembelajaran. Ini asesmen formatif yang pertama, yaitu asesmen diagnosis. Nah, lalu pada kegiatan pembelajaran di sini untuk sikap itu tidak dilihat karena itu kan berupa observasi. Nah, jadi tidak maksudnya itu pada saat pembelajaran ini guru hanya menilai sikap ya. Lalu di sini meneruskan refleksi. Nah, meneruskan refleksi. Oke, ini refleksinya seperti ini. Nah, ini refleksinya kepada peserta didik, pemahaman kamu tentang materi itu. Nanti ini suruh ditulis di bukunya. Jadi kita tahu nih sejauh mana siswa itu memahami materi yang kita berikan. Oke. Nah, terus kapan nih yang pertanyaan yang itu bisa di akhir ya. Pertanyaan yang tadi penilaian. Nah, ini kan untuk 6 jam pembelajaran. Jadi kalau 6 jam kalau misalkan dibagi 2 itu 2 hari, pasti di hari yang kedua. Nah, ini silakan aja Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan ini, penilaian pengetahuan ini itu sebelum materi selanjutnya. Jadi untuk mengetahui si anak itu udah paham belum dengan materi yang sebelumnya atau materi yang dibahas itu ya. Ini contohnya. Oke. Nah, sekarang ke asesmen sumatif nih. Tadi kan formatif. Nah, ke sumatif di sini ini contoh rubriknya, lembar penilaian sumatifnya. Nah, elemennya ditulis dipindahkan saja, capaiannya juga dipindahkan. Nah, satu elemen itu untuk mata pelajaran dasar-dasar keahlian busana itu ada 9 elemen. Nah, satu elemen itu punya capaian pembelajaran tersendiri. Nah, ini tujuan-tujuannya dari capaian ini. Berarti seperti yang tadi sudah saya bilang, satu CP itu kan punya beberapa tujuan pembelajaran. Seperti di contoh ini ada 5. Nah, dari 5 ini bagaimana menentukan nilai sumatifnya? Bisa Bapak Ibu menggunakan nilai rata-rata nih, nilai sikap dan nilai proses. Saya penilaiannya kuantitatif supaya bisa dihitung gitu ya. Bapak Ibu bisa juga menggunakan penilaian yang deskriptif ya, kualitatif atau deskriptif kualitatif. Kalau saya lebih cenderung sukanya yang kuantitatif gitu. Lanjut. Nah, ini nilai akhir dari sumatifnya. Jadi nilai sikap ditambah nilai proses. Nilai sikapnya dilihat dari observasi, nilai prosesnya dilihat dari nilai pengetahuan yang diberikan, soal yang diberikan yang tadi tes tertulis. Nah, begitupun dengan beberapa tujuan-tujuan yang lainnya, sehingga kita dapat nilai akhir. Nilai akhir ini didapatkan dari ini. Jadi dipindahkan saja ya. Contohnya ini, saya ini contoh saja, dipindahkan saja. Nanti harus masuk semuanya di sini. Nah, ini dari sini. Oke, jadi nilai akhir ini itu dari sini ya. Saya tandai dulu. Nah, ini nilai akhir. Jadi ini pindahkan saja sama Bapak Ibu di sini untuk nilai akhirnya. Oke. Nah, sebentar. Oke, nah lalu kita dapat nih nilai akhirnya itu adalah rata-rata. Bisa pakai average ya, rata-rata dari sini, dari nilai akhir ini. Makanya didapatkan hasilnya ini yang tercantum nanti di rapor ya, di rapor gitu. Tapi bukan di rapor langsung ini hanya satu elemen loh, ini satu elemen. Jadi nanti karena kata saya itu ada 9 elemen dan dibagi di semester 2 semester, jadi di semester 1 itu saya menentukan itu 5 elemen. Berarti nanti nilai ini per satu elemen dan 5 lagi itu jadi rata-rata, baru itu yang masuk ke raport. Kalau ini baru di satu elemen ya. Nah, deskripsinya mangga misalkan bisa di ini oleh Bapak Ibu. Kalau 0 sampai 70 nilai rata-ratanya, berarti keterangannya seperti ini. 71 sampai 80. Nah, itu mangga itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini deskripsinya boleh tulis di sini ya. Jadi kalau misalkan nanti di raport itu nggak boleh pakai angka, itu silakan pakai deskripsinya aja. Ya, ini udah itu mencakup gitu ya. Cuman saya lebih prefer pada kuantitatif karena gampang dirata-ratakan gitu.
Oke, itu adalah contoh dari format nilai sumatif, dan juga tadi saya berikan contoh yang format yang ini ya, yang formatif. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang seperti yang tadi ya, pengolahan hasil asesmen itu bisa kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif menggunakan angka-angka, kalau kualitatif itu menggunakan deskripsi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah instrumen penilaian yang paling bagus? Apakah instrumen penilaian yang paling bagus untuk diterapkan? Nah, mangga disesuaikan dengan kebutuhan guru. Pilih yang paling paham dan mudah penerapannya. Jadi, Bapak Ibu nih belum paham misalkan kalau pakai rubrik, ya udah pakai checklist aja misalkan gitu. Jenisnya misalkan saya misalkan sulit kalau misalkan ke grafik misalkan, ya udah pakai esai aja, tes tulis gitu, rubriknya ya yang sederhana aja kayak tadi misalkan nilainya berapa dimasukin. Nah, seperti itu. Nah, itu intinya adalah assessment itu adalah cara penilaian kita kepada siswa sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa materi yang kita berikan itu dipahami atau tidak. Jadi nanti kita bisa melakukan tindak lanjut. Kalau misalkan siswanya masih kurang, kita bisa melakukan remedi. Kalau misalkan siswanya udah paham, itu bisa memberikan pengayaan. Nah, itu ya tujuannya seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan yang lain, silakan tulis pada kolom komentar ya. Mudah-mudahan kalau saya ada waktu itu bisa dijawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Jangan lupa di-share juga kepada teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya tersebar luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.